Hai guys, balik lagi bersama dengan gua Joe Tom dari JT Production Jakarta dalam acara JT Studio Podcast Virtual. Bersama dengan siapa? Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan entertainment dan di kalangan magician. Siapa lagi kalau bukan Om Denny Darko. Yeah. Jadi gimana Bung Jo tentang stamina petinju malam ini? Waduh, ini kayaknya pertahanan bisa. Kita berdua kan begini kayak komentator tinju ya kan? Ya karena emang konsepnya di sini nyantai sih bro. Tapi ini gue lihat di sini sebenarnya hijau loh, ini hijau loh. Tapi bisa jadi begitu, keren banget. Ini kan apa yang membedakan yang kalau orang-orang bilang dengan virtual event? Enggak, tapi virtual event orang lain juga pada bisa, tapi katanya yang bagus dan murah cuma lu. Start berapa? Kita start dari mulai 1 juta rupiah. 1 juta rupiah? 1 juta rupiah. Dateng Jakarta? Iya. Kamera semuanya? Semuanya. Lampu ini ada 3 biji ini semuanya? Semuanya, full kamera edit. Ini kamera pakai Sony NVG 20? Ya, itu udah standar broadcast ya. Terus covernya juga kita pakai ada berapa orang? SLR, kita berempat. Berempat? Berempat. Cuannya di mana? Ya. Lu usaha nggak cuan loh itu? Jadi memang konsep bisnisnya kita, basicnya adalah sebenarnya kita juga pengen edukasi. Gitu. Jadi memang salah satu, kok jadi gue yang ditanya? Tapi nggak apa-apa ya. Buat intermezzo guys. Biar semua pada tahu apa yang gue lihat. Karena sebenarnya karena virtual yang kalian lihat sekarang ini tuh beda sama yang gue lihat. Yang gue lihat tuh sebenarnya di sini nih, ini ada layar green screen ya kita bilang ya. Dan ini kira-kira 2 meter kali tingginya ini sekitar 180 190 ya? Enggak, ini 3 meter, ini 3 meter? 2 meter. Oh, tinggi 2 meter, ini 3 meter ya? Iya, 3 meter. Tuh, segede kamar kos. Dan ini ada 3 lampu dengan diffuser ya? Apa-apa? Dan luas studionya 3x6. Oke. Ini termasuk si mikrofon ini? Iya, semua. Meja juga lu bawain? Iya, semua. Jadi all in. All 1 juta? Cuma ada di JT Studio. Jakarta loh ya? Iya. Merusak harga. Enggak, sebenarnya konsepnya bukan merusak harga. Bikin sakit gula, ya kan? Bikin sakit gula. Jadi sebenarnya gini, meaningnya adalah gue itu pengen satu, ini tempat buat edukasi. Karena kan perubahan dari offline ke online itu banyak banget teman-teman dari show management yang mungkin biasa main di di offline belum terbiasa dengan style online gitu. Jadi ini sebenarnya gue bikin ruang di tempat ini untuk teman-teman juga belajar, teredukasi gitu kan. Jadi nggak cuma beberapa kalangan aja yang bisa gitu kan, atau yang memang jurusan broadcast aja yang bisa gitu kan. Tapi memang ini jadi bisa tempat ruang buat teman-teman show manajemen yang offline untuk bisa belajar di sini. Gitu. Sebelum itu lu harus jelasin loh kenapa gua nggak pakai masker, lu pakai masker. Oh iya ya. Lu lagi operasi plastik katanya biar mirip Ariel Noah ya. Ini lagi mau didandanin. Oh iya. Jadi sekarang yang didandanin kan di sini. Ntar kalau udah beres ini dipindah atasnya ditutup. Di sini. Jadi emang karena new normal. Kita lagi mau ada biar pas dibuka tuh nanti teman-teman bisa lihat yang enggak pemirsa sebenarnya. Sebisa mungkin promo tentang JT Pro, makanya di sini juga ada logo, di sini ada logo, di sini ada logo. Endorse-nya banyak ya, endorse-nya banyak gitu kan. Ini juga jaket endorse sih. Endorse apa tuh? Coba disebutin dong. Iya, ini adalah jaket dari salah satu komunitas ya. Nah, biar kelihatan dikit. Ya. Ini adalah Event Owners Indonesia. Ya, jadi kita ini JT Production. Itu di bawah naungan kita udah ada legalitas resmi ya sekarang. Kita udah punya PT Juara Terbaik Indonesia namanya. Jadi PT Juara Terbaik Indonesia ini masuk dalam membernya Event Owner Indonesia. Gitu. Juara terbaik berarti JT dong. JT, Juara Terbaik Indonesia. Ya, itu adalah part of Event Owners Indonesia. Iya, benar. Yang di dalamnya banyak banget kumpulan para owner IO dan katanya kalau seperti itu adalah apa? Biar kalau kita misalkan hire show management atau misalkan show virtual event dan sebagainya, nggak terus setelah di DP terus tiba-tiba hilang. Iya, ya kan? Atau jadi memang yang datang telat, nggak profesional. Yang masuk di dalam itu komunitas itu karena yang memang bener-bener owner, jadi nggak ada makelar, nggak ada yang ngaku-ngaku gitu kan. Dan bisa dipertanggungjawabkan kan? Karena punya legalitas, jadi masuk situ harus minta legalitasnya. Iya. Gitu. Oke.
berarti memang niat banget ada di sini. Yes. Nah sekarang gantian dong, gue yang nanya. Tadi intermezzo sedikit ya. Lu takut gue nanya, takut bayar gue kan? Itu dia makanya. Soalnya Joey MC juga bro, ya kan. Nanti kalau pulang dari sini tiba-tiba, nih bro, bill gue. Oke, gimana? Jadi gimana kabar lu sekarang apa? Lagi sibuk apa nih? Full semuanya YouTube. Semuanya YouTube. Ya, paling enggak juga digital aset lah. Semuanya pokoknya goes digital. Nah, iya, karena gue lihat juga beberapa, terus lo bikin beberapa ini ya, nggak cuma main di konten lo yang Denny Darko. Iya, ada 3 channel. Channel yang kedua apa sih? 3 channel. Yang kedua itu Tak Kasat Mata, channel misteri, horor. Yang dibahas apa tuh? Kita penelusuran ke tempat-tempat yang terbengkalai, terus kita mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk astral atau kita bilangnya yang tak terlihat lah ya di situ. Makanya judulnya Tak Kasat Mata. Kalau di sini nggak ada lah ya. Di semua tempat ada. Di semua tempat ada. Oh, di masjid juga ada. Waduh. Nah, ya, itu menunjukin kalau sebenarnya mereka tuh kayak wifi kok. Iya. Ya, jadi kayak wifi ya di mana-mana ada sebenarnya. Ya kalau nggak diakses ya nggak akan kepake gitu. Sama-sama nggak mengganggu. Jadi Iya. sama-sama jaga lah. Ya seperti itu. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga baru hari ini tadi tayang, karena kemarin sempat tayang tapi terus kita revisi. Itu judulnya adalah Jurnal Forensik Denny Darko. Itu apa? Ngebahas tentang Jadi kita mengedukasi tentang seni forensik atau science, forensic science. Jadi forensik itu adalah satu cara untuk kita menggunakan akal dan logika memecahkan satu kasus yang disembunyikan. Waduh, itu jadi sebenarnya permainan petak umpet. Kalau seandainya ada seseorang melakukan sesuatu, nah tapi orang ini nggak mau nyebutin cara dia melakukan itu atau dia sudah nggak ada. Nah kita ini membreakdown kira-kira itu tadi disebabkan karena apa. Kalau suka baca komik detektif Conan, ya, nah seperti Conan itu. Gitu berarti ya. Jadi kayak misalkan orang ini meninggal, nah terus dia coba cari tahu nih arsenik atau apa, atau misalkan karena arsonik atau apa, terus misalkan mereka ini meninggalnya kapan, kenapa meninggal, terus sebagainya. Nah, ini kalau jatuh seperti ini, berarti lo akan ketemu sama tidak. Tim forensik? Yes, dan memang gua nggak punya satu latar belakang yang official untuk jadi seperti itu, makanya gua menggandeng namanya dokter, jadi dokter yang dokter ya, S3, Hastri Sumi Purwanti. Dia ini Polwan, komisaris besar polisi, Kombes Pol. Dia ini adalah Polwan pertama yang menguasai ilmu forensik di Asia. Asia loh ya, bukan Asia Tenggara. Jadi dia itu yang... Berarti apa yang dianalisa sama beliau ini udah pasti ini ya? Lu sebutin aja ya? Pesawat yang MH yang jatuh, itu nggak cuma di Indonesia, di luar negeri, yang di Ukraine, yang di rudal jatuh, terus pokoknya banyak sekali kasus di luar negeri itu dia pecahkan. Di Indonesia hampir semuanya, dari pesawat jatuh, dari bom, semua bom Bali dia tangani. Nah intinya adalah dia ini adalah orang yang yaitu tadi, kalau gue bilang semi detektif ya. Nah pemikiran beliau ini memang unik, dan berarti kalau seandainya kita bisa belajar, bukan cuma dari sisi ini ya bro, bukan cuma dari sisi kedokteran gitu bukan ya? Enggak, contohnya gini misalkan, ada satu orang, dia hilang. Nah terus ditemukan satu orang yang lain, motornya dibawa sama dia. Nah ternyata si orang ini tuh dibunuh sama si B, dibunuh sama si A. Nah si A itu tuh akhirnya membawa mereka, si A ini akhirnya membawa si tim itu tadi ke tempat si B itu tadi. Nah terus di situ dilakukan ini, waktu sampai di situ si A ini lupa kuburnya di mana, karena dari sejak dia dipukul sampai akhirnya digotong selama 4 km itu jauhnya dia naik ke bukit. Nah kebayang nggak, ada area luasnya itu 50 meter kali 50 meter, si ibu itu harus menemukan tempat menguburnya di situ, dan itu sudah terjadi 1 bulan sebelumnya. Artinya dia harus mempergunakan nalarnya untuk menentukan, karena si orang ini lupa dikubur di mana. Itu kan pohon-pohon, serumputan, udah nggak jelas di mana kan. Nah akhirnya dia menemukan tempat itu tadi, dan setelah digali si jasad ini tadi kan diautopsi. Nah ternyata di situ itu ditemukan di paru-parunya itu ada tanah. Artinya apa? Saat dia itu dipukul dan dikuburkan itu masih hidup.
Kan secara logika kan dia menghirup itu masuk. Nah, benar. akhirnya dia dapat kena pasalnya ada 3. 1, perampasan. Kedua, pembunuhan tidak berencana. Ketiga, penganiayaan. Nah, dengan seperti ini kan kita akhirnya bisa menjabarkan hal-hal itu tadi. Nah, harapan gue itu kalau misalkan orang nonton tayangan ini, itu akan bisa melihat sesuatu dan membreakdown itu menurut akal pikirannya. Nggak terus menuduh seseorang atau apa. Nah, ini contoh yang lain. Ada satu anak kecil umurnya 4 tahun kalau nggak salah, atau mungkin 5 tahun ya, itu di Kalimantan. Nah, dia ini tiba-tiba ditemukan hilang, terus ditemukan jenazahnya ini tanpa kepala. Jadi selama beberapa minggu, orang-orang itu menganggap di desa mereka ini ada satu orang yang memutilasi anak kecil ini tadi. Nah, akhirnya si dokter ini didatangkan karena diminta oleh kasusnya itu tadi. Terus jenazahnya itu digali. Terus kemudian di otopsi. Setelah diotopsi, dokter ini memberikan sebuah kesimpulan yang mengagetkan. Ternyata anak kecil ini nggak dibunuh. Kepalanya hilang padahal. Nah, ternyata dia bilang anak kecil ini kepalanya itu putus gara-gara lapuk karena dia tenggelam di air. Nah, kalau tenggelam di air karena anak masih kecil, tulang lehernya itu masih tulang rawan itu akhirnya dia terlepas. Iya, nah seperti itu. Kenapa dia berani mengeluarkan postulat seperti itu? Karena potongannya itu nggak kayak dipaksa, bersih. Jadi potongan lehernya itu terlepas secara natural. Jadi dia berani jamin ini bukan karena dipotong. Loh, terus kemudian ini gara-gara apa? Setelah dicek lagi ternyata kakinya itu tuh pendek sebelah. Jadi memang bawaan lahir, punya kelainan, kakinya pendek sebelah. Jadi dicurigai anak kecil ini jalan, karena jalannya itu ya kakinya satu pendek kan, kepleset, nyemplung ke got, ke bawah ke sungai, ke bawah arus. Nah, dan setelah itu terjadi, kecurigaannya akhirnya hilang. Kebayang ya, bahwa ilmu ini ternyata membantu sekali untuk menyelesaikan banyak hal dalam hidup. Dan di program lo itu lo gali berarti? Iya. Nah, ini gue udah produksi 10 episode, baru naik 1 episode, dan ini kayaknya apa tadi nama channelnya apa? Jurnal Forensik Denny Darko bersama Dr. Sumi Asri Purwanti. Nah, itu guys, jadi teman-teman bisa ditonton di kalau mau ramalan-ramalan magic itu ada di Denny Darko. Kalau mau yang serem-serem, tak kasat mata, yang itu tadi di Jurnal Forensik. Oke, jadi teman-teman itu ya ada 3 channel yang lagi aktif dikerjain sama Om Denny Darko. Jadi ini menunjukkan bahwa ya kita memang harus pindah ke digital, bro. Iya, benar. Jadi memang karena kondisi sebenarnya kalau gue sebenarnya udah prediksi ini bukan karena Covid doang ya. Dari 2018 itu sebenarnya kita udah banyak digital platform udah mulai muncul kan, gitu Covid kan. mempercepat. Covid itu mempercepat kita yang mungkin harusnya 2021, 2022 gitu kan, tapi akhirnya 2020 dipaksakan dalam tanda petik kita harus open minded dengan virtual dan digital ya. Itu oke. Terus jadi kalau menurut lo sendiri di eranya normal ini apa aja, Bu? Perubahan-perubahan yang terjadi dari sisi bisnis kita yang di dunia entertain ya, yang bisa dilakuin apa? Kalau gue sih berpikirnya dari yang logik aja ya, logik dalam itu yang begini. PSBB masih berlaku, pembatasan sosial berskala besar. Artinya aktivitas yang sifatnya itu di luar rumah atau ruangan itu hampir dipastikan belum bisa dilaksanakan secara normal. Iya, benar. Nah, artinya itu semua harus bisa dikonversikan ke satu aktivitas yang bisa dikonsumsi di dalam rumah. Iya, benar. Nah, otomatis kan seperti gue udah nggak pernah perform lagi di acara-acara corporate. Nah, artinya ya gue harus bisa menciptakan satu pertunjukan secara virtual seperti ini. Atau kalau enggak ya gue harus kemas itu secara digital sekalian. Karena kalau gue menanti kayak televisi dan sebagainya, gue aja syuting di acara TV itu kagak ada penonton. Jadi udah cuma pembawa acara aja. Cuma membawa acara. Betul. Terus mau konser itu Noah, Iwan Fals yang biasa yang nonton sampai ribuan, nggak ada yang nonton. Cuma ada operator semua ya. Seperti itu. Jadi artinya ya kalau lu nanya seperti itu, satu-satunya cara adalah kreativitas kita membawa apapun yang kita punya itu tadi ke platform digital. Atau itu harus bisa dipindahkan dari luar ruangan ke dalam ruangan.
Ya, jadi emang ya dengan kondisi protokol yang kayak gini ya gitu. Karena kan kayak di kita pun di sini, ya lu mungkin tadi udah lihat ya pas datang itu kita kasih SOP tentang protokoler, terus habis gitu protokol kesehatan, terus di dalam sini tadi juga ada dikasih hand sanitizer segala macam, terus termasuk kayak gini SOP salah satunya pakai masker. Tapi gua tadi kan mau pakai masker, tapi lu larang karena kalau gua pakai masker orang kira gua hari untung. Iya dong, nggak kelihatan, ntar matanya doang nih. Oh iya, hari untung ya bener. Sama. Ya jadi memang ya salah satunya harus memakai masker, satunya enggak gitu kan. Jadi ya kalau gue kan mungkin orang udah nggak perlu tahu lah siapa gue, kalau lu kan ya siapa sih nggak tahu. Kagak lah, ini channel lu ya orang pasti tahu ini lu gitu. Masa lu Rini? Benar juga. Rini Tom. Ya terus sekarang gini, oke tadi itu berarti yang masalah new normal ya memang kita harus mau nggak mau siap gitu kan, digital kita juga harus mau nggak mau mempercepat lah kondisi corona ini ya, covid ini gitu. Kira-kira menurut lo untuk teman-teman show management sendiri nih, apa sih sebenarnya yang kita bisa sinergiin gitu sama para artis, para talent gitu kan? Karena kan sebenarnya kalau ngomongin seni kan banyak ya bro, ada magic, ada kayak kemarin gue sempat ngobrol juga sama teman-teman di Aku Badut Indonesia gitu kan, ayo kita collab yuk bikin something gitu, stand up comedy juga sempat, tapi semuanya kita virtual ini gitu. Jadi maksudnya kayak gue kemarin sempat bikin dummy buat cover gitu kan, buat cover akustik gitu kan, kita bikin virtual, terus solois segala macam gitu kan, karena yaitu pengen mengedukasi ke teman-teman yang seniman juga, baik itu yang di sanggar ataupun yang sudah mayor gitu kan, untuk agak sedikit open minded juga dengan new normal dan mulai untuk bisa menerima dengan kondisi-kondisi kayak gini. Ya menurut lo sendiri teman-teman yang show management nih khususnya gitu kan, apa yang bisa disinergiin sih ke depan sama teman-teman? Gak cuma show management ya, show management dan gue itu talent ya kami itu harus memiliki satu semangat, spirit untuk jemput bola. Jemput bola tuh nggak ke klien aja, tapi ke sesama. Sesama tuh maksudnya talent ke show management, show management ke talent. Karena show management kagak akan bisa apa-apa, kagak ada gunanya kalau nggak ada talent. Nah, talent pun juga memble kalau kagak ada show management gitu. Jadi kalau menurut gua ya sama-sama ini harus ketemu. Terus jangan dipikirin duitnya, jangan dipikirin ini larinya kemana, tapi udah yuk kerjain aja. Kayak gue ini tadi menempuh perjalanan hampir 20 kilo datang ke sini, tapi kalau gue pikir ya ini adalah spirit yang harus kita tunjukkan gitu sama sih kayak gue, kalau gue ngomong misalnya dengan kondisi kayak gini ya agak ya gimana ya, maksud gue salah satu hal yang membuat gue sempat kemarin ada teman yang nanya, lo gila ya orang pada shifting duit gitu kan, tapi lo nya malah invest lagi gitu kan. Gue bilang nggak bisa kalau misalnya kita nggak memulai sesuatu yang baru dan coba untuk mikirin yang lebih banyak teman-teman di luar, ini nggak akan gini. Tapi mereka juga nggak salah loh ya. Nah, ini tuh kayak telur sama ayam. Gitu. Kalau mereka mau jadi telur ya silahkan. Kita harus jadi ayam. Kita harus jadi ayam. Iya, nggak masalah. Maksudnya kalau mereka mau saling seperti itu, ya kalau menurut gue ya kita yang lu mungkin lebih muda ya, dan lu punya semangat spirit untuk ini, tenaga untuk melakukan ini sampai akhirnya sekarang ini terjadi, ya gua pikir ini akan jadi satu pemicu ke orang-orang yang punya spirit yang sama kayak lu, punya semangat yang sama untuk bisa melakukan ini. Ya kalau gua bilang ya sama juga, lu mah gila gitu loh. Lu sebelum pandemik lu nggak punya kantor seperti ini, tiba-tiba lu ngontrak seperti ini, invest segini besar gitu loh. Maksudnya ya tapi kalau kita pikir gila atau enggak, keadaannya memang udah gila duluan. Kalau kita nggak melakukan ini, ya duit yang kita punya ini habis-habis juga ntar bro gitu. Jadi kalau menurut gua ya seseorang ya harus memulai ini. Ya jadi ayamnya dulu. Benar gitu. Dan teman-teman sekedar info, jadi Om Den ini salah satu talent yang menurut gue wise banget ya gitu. Maksudnya nggak semua bukan cuma ngomong magician deh, nggak semua artis gitu yang gue tuh bisa blending buat ngobrolin konsep, buat ngobrolin ide-ide tentang event gitu yang kita udah lakuin beberapa tahun terakhir lah di event offline gitu. Dan sekarang kalau menurut lo nih bro gitu,
live streaming sama hybrid konsep kayak sekarang ini yang lagi tren gitu kan di 2 bulan belakangan ini sebenarnya akan bertahan berapa lama? Yang pertama gue itu bilang live streaming itu bullshit. Kayak begini-begini nih event apaan sih gini loh? Iya kan orang nggak bisa, nggak dapat feel-nya gitu. Kalau gue Sony nggak dapat vibrasi ya. Iya. Tapi kalau nggak begini semuanya berhenti. Iya kan. Benar, jadi kalau menurut gue itu ya ini as best as we can gitu. Dan ya oke, nggak apa-apa. Dan ini inovasi sebenarnya. Iya. Kalau kita bilang zaman dulu, ya ini bullshit. Apa sih bikin kayak begini? Ini event apa syuting gitu ya? Iya gitu. Dan maksudnya kan tetap beda ya. Ini kayak misalkan kita ya beda aja gitu. Tapi kalau sekarang kita nggak melakukan ini, ya susah. Karena memang orang nggak bisa. Kita bikin temen gue ada namanya Venom di Bali. Dia udah mulai ada event. Nah, cuman eventnya pun juga gitu, orang di selak-selak duduknya agak jauhan dan sebagainya. Dan itu pun mostly event pemerintahan. Ya, pasti gitu. Karena memang tujuannya untuk memberikan contoh. Seperti ini loh, seperti itu. Nah, tapi kan ya tetap harus dimulai dulu. Nah, ini pun kalau gue bilang juga it's good start gitu, seperti ini. Dan gue lihat sekarang IO, show management itu semua juga berlomba-lomba melakukan kreativitas terhadap hal-hal seperti ini. Benar banget sih. Terakhir kemarin juga bukan gue yang show magician yang belajar ke gue itu ada dapat show juga. Show-nya itu show virtual. Dan kondisinya seperti ini. Di belakangnya itu kalau belakang kemarin backdrop kebetulan. Nah, akhirnya dia mengkreasikan apa yang dia bisa, menunjukkan magic melalui kamera begini ini. Benar. Dan mungkin nanti yang akan datang gue pengen collab sama. Dan balik lagi ke pertanyaan lo tadi, artinya apa? Ya ini adalah sebaik mungkin. Kalau ternyata mau hybrid, ya itu juga sesuatu kepastian. Tapi satu hal yang gue pengen ngomong ke semua yang nonton ini, walaupun ini nanti semuanya akan kembali normal, seperti ini akan tetap ada untuk melengkapi. Jadi prediksi ramalan dari Denny Darko ini adalah saat ini nanti kembali normal, ada acara di ballroom dan sebagainya, gue yakin ini akan tetap dibuat sebagai bonus oleh IO atau show management untuk teman-teman yang ada di rumah nggak bisa hadir, silahkan bisa. Ngerti nggak maksudnya? Iya, benar. Jadi tetap acara di ballroom ada, tetap acara di stadion ada, ini harus ada. Dibatasin juga kan. Kalaupun nggak dibatasin sekalipun loh, Iya. Ini jadi bonus. Karena ini sudah kadung ada. Live streaming akan jadi bonus. Iya, gitu kan? loh. Mungkin Sekarang gini. HP lo ada Bluetooth nggak? Ada. Setelah lu beli kepake atau enggak? Enggak. Tapi kan itu tetap ada. Iya. Orang kan kalau misalkan beli HP terus nggak ada Bluetoothnya sama ada Bluetoothnya, lebih pilih mana harganya sama? Lebih pilih Bluetoothnya. Jadi kalau gue bilang ya akhirnya ini keniscayaan saat orang mempergunakan virtual event, saat mereka kembali back to normal event, ini akan tetap ada. Ini bisa jadi konsep. Ini akan tetap ada. Ini akan jadi stage kecil di satu ruangan untuk orang-orang yang tidak bisa datang. Benar. Dan gue sebenarnya juga sempat mikir ini tuh akan jadi konsep baru sih. Dan itu nggak akan hilang. Jadi bukan artinya nanti setelah kemudian ini kita back to normal terus semua investasi lo ini jadi bodong. Enggak. Jadi kalau saran gue adalah siapapun yang ada di sana, pelajarilah ini virtual event karena ini akan jadi sebuah keniscayaan, walaupun ini mungkin akan bernasib seperti garnish, seperti timun sama tomat di nasi goreng, tapi tetap kalau itu nggak ada nasi gorengnya nggak rasa. Iya, benar banget sih itu. Jadi memang pokoknya tonton video ini 2-3 tahun lagi. Pasti akan terjadi. Dicatat tanggalnya. Nah, ini nanti akan membuktikan bahwa ramalan dari Om Denny Darko ini terbukti bahwa ternyata virtual ini akan menjadi sebuah pelengkap ketika event nanti sudah back to normal. Benar. Oke, jadi terus kita ngomong tips-tips nih buat pelaksana event di tengah COVID dan bagaimana kita kembangin diri melalui teknologi. Ya yang pertama kreativitas ya. Dan kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan. Let's say misalkan kayak ini orang mikir latar belakangnya cuma begini atau enggak sih? Coba sekarang gua akan melakukan magic dan gua akan rubah latar belakangnya dengan cara 1, 2, 3. Wah, harus diganti kayaknya. Wah. Coba. Gajinya kayaknya seperempat nih, nggak setengah lagi. Coba lagi. Oh, coba lagi. Coba lagi. 1, 2, 3. Wah, ini di mana nih? Kita sekarang lagi ngasok di pinggir laut. Panas. Oke. Kalau malam kayak gimana? 1, 2, 3.
Coba ganti yang malam. Oh, bisa. Coba gerakan semuanya. 1, 2, 3. Nah, bergerak. Gila, ya. Nah, dan yang di belakang ini sebenarnya kan memungkinkan untuk bisa didesain, di custom. Iya. Iya dong. Benar. Ya, tapi nggak 1 juta. Oh, iya. katanya bisa cuman ini 300.000. Bisa. Tapi harus pakai JT Pro sama tulisan-tulisan itu. Iya. Harus ada. Jadi kita tetap bisa endorse sebagai sponsor. Jadi kayak kemarin juga ada beberapa manajemen artis sama beberapa sanggar kita bantuin. Mereka juga pengen ada audisi, ada casting di sini gitu kan, dan minta kita untuk promo kita untuk sponsor ya gitu kan. Jadi harga diskon gitu ya udah nggak apa-apa, tapi ya kita tetap endorse gitu. Gitu bro. Jadi berarti ini salah satu inovasi teknologi ini kayak gini nih, disulap sama Om Denny langsung berubah ya kan gitu. Tapi memang ya ini tadi, ini hal seperti ini. Terus kalau gue bilang sih ada juga yang multicam. Ya, ada juga yang kalau ternyata yang gue lihat di Malaysia ya, yang dia kayak bisa keluar dari mobil. Bener, dan gue besok kebetulan event sama salah satu kementerian, itu backgroundnya 3D gitu, jadi bener-bener gerak gitu, terus kita kayak masuk di dalam situ gitu. Jadi itu juga salah satu inovasi yang lagi kita kembangin sih gitu. Jadi kalau green screen itu nggak cuma 2D atau 3D yang flat gitu kan, tapi kita bisa jadi 4D malah gitu. Jadi kesannya jadi kayak kameranya yang ngikutin kemana si talent gitu. Dan itu live gitu, bukan editan gitu. Jadi itu live karena pakai platform Zoom, dan besok tuh di YouTube channel juga. Oh gitu. Jadi semuanya tuh live gitu, nggak di kartun. Kembali lagi ke studio. 1, 2, 3. Ngerjain nih gitu. Magicnya nggak dapet jadinya. terus. Oke. Nah ini yang terakhir nih. Jadi JT Studio ke depan ini rencananya mau bikin kolaborasi virtual dengan magician ya Om Denny Darko, kolaborasi gitu kan. Jadi kira-kira nanti apa yang akan mau dimainin gitu. Coba ada sedikit referensi Om. Jangan referensi. Kalau gue bilang sekarang tulis komen kalian di bawah ini. Boleh. Sebaiknya kita bikin apa? Boleh juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya ide liar ya kan, yang pengen diaktualisasiin karena sekarang udah zamannya teknologi dan kita bisa ngelakuin semuanya di JT Studio. Mau apa aja kita bisa buat. Tulis teman-teman di komen. Request. Kita mau bikin apa, JT Studio kolaborasi sama Om Denny Darko. Kita mau bikin apa, silakan di request, di komen di channelnya JT Production Jakarta. Gue kebetulan kan dari IO. Namanya New West Mesta. Oke. Om Aji. Udah nonton tuh gue keren sih. Om Aji emang kalau bikin konsep gila. Kita itu akhirnya berpikir bahwa sebenarnya ini malah bukan keterbatasan bro. Benar. Karena apa? Karena misalkan dulu nih kita bikin stage, ya kan? Kita bikin stage tiba-tiba acaranya di mana? Di ballroom. Ballroomnya ukuran berapa? Ternyata ballroomnya yang kecil. Otomatis panggungnya nggak bisa gede. Nah, dan desain panggung itu kan, lu beli triplek 100 sama 400 biji lembar kan beda kan harganya kan. Nah, tripleknya lu lapis apa dan sebagainya. Mau dia istilahnya pakai apa? Bentuknya kayak gimana sebagainya itu kan beda-beda, riggingnya apalagi. Nah tapi dengan ini semua itu semua bisa dibikin, bisa di packaging kan? Semua. Lu bisa bikin lu turun dari piring terbang, lu mau tiba-tiba teleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Sebenarnya ini tuh malah mengurangi porsi magician. Benar. Tapi keajaibannya malah di situ. Keterbatasan yang membuat ini malah menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa. Kalau gue bilang ini sesuatu yang amazing sih. Dan ini sebenarnya satu peluang di mana buat scale up industri kreatif ya, industri entertain di Indonesia gitu kan. Jadi yang mungkin buat beberapa kalangan ini hal yang aneh gitu kan. Tapi jadi bisa jadi lebih dan gue bilang ini adalah tantangan terbesar untuk show management. Karena untuk show management sekarang ini beneran kayak teman-teman di TV. Benar. Tektokannya itu harus benar-benar split second. Iya kan? Kalau footage sekarang ini nggak siap di sini, jadi nggak. Kalau biasanya kita di stage itu kan stage-nya cuma di sini. Kita cuma ganti LED, udah ganti suasana. Tapi kalau ini kita nggak akan mungkin bisa. Kita harus ada satu LED antara. Jadi kayak misalkan di sini
stage-nya ini kayak satu holding area dulu, dipindah ke sini. Di sini pembicara disiapin dulu, baru pindah ke iya, gitu. Seperti itu. Dan gue bilang ini malah show management itu amat sangat dibutuhkan. Ya, dibanding malah real event. Kalau real event show management misalkan bisa digantikan oleh kru IO, ya kan? Cuman hire show director sama teman-teman lighting atau sound aja. Nah tapi kalau di sini ini memang bener-bener semuanya kerja. Jadi gue lihat itu kalau misalkan setim datang 4 orang, 6 orang itu kerja. Bukan masalah kerja lagi, bener-bener 2 laptop di depan dia gitu. Dan timing segala macam. Dan kita live. Dan kalau gue bilang daripada eventnya nanti, karena gini loh, orang di rumah itu nonton Zoom, itu tuh bener-bener kayak mereka mungkin di atasnya pakai kemeja, di bawahnya mereka sarungan. Iya kan? Artinya ini berbeda dengan kalau mereka datang ke tempat itu terus diniatin. Ya, beda dengan kayak gini. Kita nonton Netflix, YouTube, sama kita nonton bioskop. Pas kita nonton bioskop dari rumah kan dandan dulu, wangi dulu, beli makanan sampai itu duduk. Nah, kita pasti niatin nonton film sampai selesai. Tapi kalau kita di rumah, kan semau-mau gue pause, gue mau pipis dulu, mau makan dulu, mau apa. Nah, itu sesuatu yang gue bilang tantangannya juga akan besar. Artinya benar-benar kalau ada kesalahan kecil, acara ini bisa fatal. Ya, kayak kemarin juga, ini barusan beberapa hari yang lalu ada satu acara perusahaan yang lumayan besar, tapi ternyata 3D belakangnya ya kurang bagus seperti itu. Akhirnya terus nyebar kemana-mana diobrolin. Nah kalau gue bilang sih memang ya jangan. Jadi studi kasus sih sekarang. Tapi itu tadi maksud gue satu, jangan nekat lah Bapak Ibu yang mau ada acara atau apa. Hire-lah show management yang benar. Karena ya itu udah kerjaan mereka. Jangan sampai nanti kita gara-gara menghemat cuman berapa juta, tapi eventnya gatot. Kan? Benar. Dan kita nggak mau juga kan nyalain ini ke show management yang nggak terpercaya, atau apalagi kan yang istilahnya baru 1 tahun 2 tahun bikin. Ya walaupun nggak artinya mereka jelek ya, tapi maksudnya kalau kita punya uang, kita langsung bayar yang memang ini aja, profesional aja. Karena memang ya momen ya, kalau gue bilang event itu adalah momentum yang nggak bisa diulang. Ya kan gitu. Jadi kalau momen yang mungkin itu bisa jadi 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan setahun sekali, terus tiba-tiba dengan cuma karena budget terus akhirnya jadi pakai yang kelas yang menengah atau yang nggak pas dengan eventnya, karakter eventnya. Karena kan kita bukan bilang nggak ada yang jelek lah. Gitu. Tapi kan semua punya spesifikasi. Gitu, semua punya spesialisasi masing-masing, semua punya kelasnya, jam terbangnya, pengalamannya gitu kan. Jadi disesuaikan dengan yang memang cocok dengan eventnya. Tapi yang perkaranya ke klien itu adalah 2 hal bro. Kalau mau bagus ya pasti mahal. Iyalah. Kalau murah seringnya jelek. Iyalah. Nah disitulah JT Pro hadir. JT Pro hadir untuk bisa kasih tetap solusi. Bagus tapi terjangkau. Nggak murah loh ya, tapi terjangkau. Kita murah tapi nggak murahan. Kayak gitu. Gua ngiklan gini, lu kasih gua berapa? 20-30% dari saham? Bisa. Nanti komisaris masuk di akte ya. Ditulis ya, komisaris. Ya wes, apa lagi? Berarti itu aja ya pengumuman dari kita. Kalian harus nantikan, tulis di bawah ini kita harus ngapain. Kita harus ngapain setelah ini. Jadi ini memang episode untuk kita bisa ngedukasi sedikit ke teman-teman apa itu tentang dunia digital, dunia virtual event yang memang sekarang harus dilakukan karena kondisi COVID, dan yang memang sebenarnya itu akan terjadi di 2 atau 3 tahun ke depan. Ini kita belajar skill baru yang akan kepakai selamanya. Ini akan kepakai selamanya gitu. Jadi JT Pro konsen buat edukasi ini, buat selalu nge-treat ke teman-teman juga yang biasa main di offline untuk mau belajar di online. Datang ke JT Studio, kita belajar bareng, nanti kita kasih ilmunya. Atau kalaupun ternyata mereka ini mau memulai studio mereka juga, kita nggak nutup-nutupin ya. Silakan datang ini di foto-foto aja, ditiru. Nggak apa-apa, silakan nanya-nanya juga silakan. Atau mungkin teman-teman yang di rumah yang pengen memulai podcast. Karena kemarin itu bro, udah ada 2 show manajemen yang datang ke sini. Itu ada foto. Dan lu nggak nutup-nutupin kan? Jadi memang 2 show manajemen datang ke sini, terus ngeliat, survei, dia foto, tanya spek apa segala macam. Ya kita discuss, seneng aja gue gitu. Karena memang kita harus kolaborasi dan bergandengan tangan sih gitu dengan kondisi yang sekarang. Gitu. Sebentar, ini kalau 1 juta itu berapa jam? 3 jam. 3 jam. Kalau 3 jam, untuk kalian yang YouTuber, kalau 3 jam itu bisa jadi 3 jam itu dihitung dari take. Jadi pas dari take? Iya. Jadi preparation nggak dihitung kan? Oke, sebentar. Ini gua kasih tahu ya. Kalau 3 jam, kalau 1 episode itu setengah jam,
berarti lu akan punya 6 episode. 6 episode bikin podcast. Yes. Setara ini bikinnya bisa kayak bikin kayak 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Nah, ini tapi kalau rumah lu nggak punya tembok kayak tempat Om Deddy Corbuzier, nggak ada quotes gitu, kalian bikin kayak begini aja ini udah asik banget. Asik banget. Udah keren banget. Dan kalian bisa request loh, backgroundnya apa. 1 juta, 6 episode itu murah banget. Itu murah banget. Itu murah banget. Karena memang gue udah survei. Gue udah survei kemana-mana. Ya, dan daripada ya kalau lu ternyata memang secara regularly lu naikin episode setiap hari sekali, lu mendingan beli. Iya. Kayak begini. Tapi kalau lu seminggu sekali, mendingan lu nyewa. Mendingan nyewa. Iya, karena perawatan alat-alat ini biar dia aja yang ngurusin. Iya. Karena nggak perlu juga invest ya, bro. Iya. Gitu. Oke, ya benar-benar. Jadi itu tadi untuk episode kali ini program kita, gue mau ucapin thanks juga buat sponsornya. Nanti abis ini Om Denny boleh cobain ada salad dari Mama Salut official gitu, salah satu bisnis unit CT Pro juga. Terus ada disponsorin juga sama Warung Basecamp, Warcamp, salah satu unit bisnis dari CT Production juga. Gitu. Oke, thank you ya Om buat kehadirannya. Kita tunggu teman-teman buat like dan komen apa yang harus kita lakukan setelah episode ini. Teman-teman boleh request. Ini alamatnya di mana ini? Ini alamatnya, oh iya, gue lupa. Raya Bogor ya? Ya, alamatnya ada di Taman Duta, Cisalak, Sukmajaya, Depok. Jadi ini dekat sama Raya Bogor, dekat banget sama pintu keluar tol Cijago. Jadi akses ke sini kalau dari pintu tol Cijago cuma 10 menit. Yes. Dan simpan video ini untuk bukti kalau sampai kalian nggak boleh masuk dan nanya-nanya ke Joe, oke? Bener. Karena kalian semua boleh. Dan nggak harus show management ya? Nggak harus, kita open. Awam siapapun kalau mau nanya, monggo ya. Kita open dan memang selama ini ini kan buka kurang lebih udah hampir 1 bulan ya. Itu hampir tiap hari kita ada tamu. Oh, gitu. Satu lagi, kalau mau jualin juga nggak apa-apa. Iya kan? Boleh. Misalkan pakai bendera kalian, ini JT Pro-nya dihilangin semua, nggak boleh. masalah ya? Boleh. Kita aman kok gitu. Kita yang penting duit. Maksudnya dan profesional. Nggak terus nyerobot klien. Iya, gitu. Jadi memang kita nggak yang harus ada logo apa segala macam ditutupin apa segala macam juga. Iya. Asik-asik aja. Gitu. Yang penting kita edukasi tentang virtual event dan semoga dengan ini semua event dan kegiatan apapun yang bersifat kreativitas dan event pertunjukan akan selalu ada di Indonesia. Amin. Ya, itu tujuan kita sebenarnya buat program ini dan tujuan kita juga bikin JT Studio sebenarnya itu. Dan satu visi dengan kami Om Denny Darko. Makanya nantikan episode berikutnya kita akan kolaborasi tentang dengan konsep virtual yang lebih keren lagi. Teman-teman boleh request seperti yang tadi kita udah ucapkan ya, udah kita utarakan ya. Jadi itu aja ya Om. Siap. Untuk hari ini. Thank you buat semuanya, sukses dan sehat juga Om. Salam buat keluarga. Amin, semoga operasinya berjalan lancar. Supaya ini bisa jadi Ariel Noah ya kan gitu. Dan semoga semuanya juga teman-teman sehat dan bisa semangat lagi, move on lagi gitu kan, supaya kita bisa menatap dan melihat masa depan kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih udah bergabung di channel JT Production Jakarta langsung dari JT Studio bersama Om Denny Darko. Thank you.